Hello, kembali lagi di channel Rumah Awang Movie. BTW, gue mau terima kasih ke kalian yang masih setia nonton dan selalu support channel ini. Karena support kalian lah yang membuat gue jadi semangat untuk membuat konten setiap minggunya. Nah, kali ini gue mau membahas alur cerita film drama komedi yang berjudul The Truman Show. Film ini mengisahkan kehidupan pria yang kehidupannya direkayasa untuk hiburan dan disiarkan sebagai acara realitas di televisi. Tapi kehidupan rekayasa tersebut gak disadari sama sekali oleh pria ini sepanjang hidupnya. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke alur filmnya. Enjoy! Film berlatarkan di kota Sea Haven dan diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Truman yang sedang berkaca sebelum pergi kerja. Seperti biasanya, dia selalu menyapa tetangganya. Di saat dia mau naik mobil, tiba-tiba dari langit jatuh lampu sorot yang membuatnya bingung. Nah, Truman ini bisa dibilang pria yang sangat ramah banget cuy. Karena menyapa orang sekitarnya udah jadi kebiasaannya gitu. Dimanapun dia berada, pasti dia bakal menyapa siapapun yang dia lihat. Pas di kantor, dia gabut nih dan ngeliat ada majalah nganggur. Disitulah keisengannya beraksi. Namun saat itu tiba-tiba datanglah partnernya yang memberikan pekerjaan. Truman awalnya menolak karena dia tuh trauma sama yang namanya laut, teluk, atau semacamnya. Tapi karena terpaksa, akhirnya dia menuruti hal itu. Truman pun langsung ke pelabuhan dan membeli tiketnya. Sebelum naik kapal feri, dia melihat sebuah perahu tenggelam yang membuatnya jadi takut untuk naik kapal. Karena dulunya dia punya kenangan mengerikan saat kecil di laut. Karena Truman gak sanggup naik kapal, akhirnya dia pun memilih buat pulang. Malamnya Truman nongkrong di jembatan atas laut bareng temennya. Nama temennya adalah Marlon. Truman ngeluh kalau dia mau resign dari kerjaannya dan pengen pergi dari kota itu. Truman ingin pergi ke sebuah pulau yang belum pernah dijelajah oleh manusia manapun. Tapi dia nggak bisa pergi karena masalahnya itu dia nggak punya duit cuy. Lantas Marlon mengajak Truman buat minum-minum lagi. Tapi Truman menolak dan memilih untuk menyendiri. Dia merenung di pinggir pantai memikirkan kenangannya yang menyedihkan bersama sang ayah di laut. Kenangan itu membuatnya sedih karena ayahnya tewas di laut ketika lagi berlayar bareng Truman kecil. Sebab saat itu datanglah badai yang menenggelamkan ayahnya dan meninggalkannya sendiri di atas kapal. Dalam keadaan basah kuyup, Truman pulang dan mengajak keliling dunia bersama istrinya yang bernama Meryl. Truman bilang kalau liburannya nanti bakal jadi petualangan yang seru. Tapi sayangnya, Meryl menolak dan mengajaknya ke kamar untuk berzina. Besoknya dia pun bekerja seperti biasa. Di jalan, tanpa sengaja Truman bertemu dengan sosok ayahnya. Tapi tiba-tiba semua orang membawa paksa ayahnya. Saat Truman ingin mengejar ayahnya, mendadak seisi kota jadi rame dan terlihat seperti mereka bersekongkol untuk mencegah Truman. Di rumah, Truman langsung bercerita ke ibunya kalau tadi dia bertemu dengan ayahnya di jalan. Tapi tiba-tiba datang seorang pria dan wanita yang membawa paksa ayahnya. Di sana ibunya berusaha menenangkan si Truman dengan berkata kalau dia juga sering bertemu orang yang mirip dengan ayahnya dimanapun. Ibunya bilang kalau Truman itu sedang halusinasi karena merasa bersalah atas meninggalnya si ayah waktu kecil. Scene berpindah ke masa di mana Truman masih di bangku kuliah. Saat itu dia nggak sengaja melihat wanita cantik yang sedang memperhatikannya. Tapi tiba-tiba Meryl kakinya kram yang membuat pandangan Truman teralihkan dari wanita cantik itu. Sedikit informasi kalau si Meryl ini dulunya masih jadi teman kuliah, belum jadi istrinya cuy. Setelah marching band, Truman memilih belajar di perpustakaan. Saat itu Truman menghampiri wanita cantik tadi
yang ternyata namanya Lauren. Truman mencoba berkenalan dengannya, tapi Lauren berkata kalau dia sedang diawasi seseorang yang bakal membuatnya jadi dalam bahaya. Truman yang polos menganggapnya kalau si Lauren ini udah punya pacar. Dan faktanya Lauren emang gak punya pacar cuy. Lantas Truman mengajaknya kencan nanti setelah ujian. Lauren menolak dan mengajaknya untuk kencan sekarang juga. Karena dia mau mengatakan sesuatu yang belum Truman tahu selama ini. Bukannya ke restoran, justru Truman malah bawa Lauren ke pinggir pantai. Di pantai, Lauren bilang kalau dia cuma punya waktu sebentar sebelum orang-orang menjemputnya. Tapi Truman gak menganggap hal itu dengan serius. Gak lama dari situ, datanglah mobil yang hendak menjemput si Lauren. Saat itulah Lauren mengaku kalau dunia ini adalah studio yang dibuat supaya terlihat seperti dunia. Dan semua orang tahu apapun yang Truman lakuin. Mereka cuma berpura-pura menjadi bagian dari lingkungan Truman. Lauren juga mengaku kalau nama aslinya itu Sylvia, bukan Lauren. Karena faktanya dia itu adalah seorang aktris di acara Truman Show. Tanpa banyak bacot, Sylvia pun dijemput paksa oleh orang yang mengaku dirinya Bapak Sylvia. Orang itu juga mencoba menenangkan Truman dan berkata kalau Sylvia ini ODGJ yang lagi menjalani hipnoterapi. Dan Truman bukan yang pertama jadi korban Sylvia. Scene berpindah lagi ke Truman setelah mengingat masa lalunya bersama Sylvia. Truman yang rindu berat memilih buat menyusun muka-muka model majalah supaya jadi muka si Sylvia. Tanpa disadari, Sylvia di rumah menonton Truman sambil terharu. Paginya seperti biasa Truman berangkat ke kantor. Sebelum ke kantor, dia menyadari kalau semua orang memperhatikan dirinya. Lantas, Truman pun berkeliling dulu untuk menghindari orang yang memperhatikannya. Dia pun masuk ke dalam kantor yang bukan tempat kerjanya. Kedatangan Truman membuat semua petugas di sana jadi panik. Karena faktanya Truman datang di waktu yang gak tepat cuy. Saat itu tanpa sengaja Truman melihat liftnya nyeplos gak ada tembok. Dan memperlihatkan orang-orang yang sedang prepare untuk syuting. Karena hampir ketahuan Truman, akhirnya petugas pun membawanya keluar secara paksa. Jadi guys, si Truman ini masih belum sadar kalau dirinya ini bintang di acara Truman Show. Dan semua orang di sana adalah aktor juga yang menemani hari-harinya gitu. Lanjut, Truman yang kebingungan memilih bolos kerja dan menemui Marlon di tempat kerjanya. Truman bilang kalau dia ngerasa selama ini diawasi semua orang yang ada di hidupnya. Semua orang berperilaku aneh yang membuat dirinya jadi gak nyaman. Dan Truman memaksa Marlon ikut dengannya pergi dari kota itu. Marlon menolak karena dia harus bekerja. Malamnya, Truman nongkrong sambil minum-minum dan gagal pergi dari kota itu. Keesokan harinya, Truman pun menyadari yang terjadi di sekelilingnya. Gak lama saat itu, datanglah istrinya juga. Di mobil, Truman bilang kalau dia udah mengetahui semuanya. Karena selama ini, dia memperhatikan semuanya cuma berkeliling di sekitarnya. Saat itu, Meryl yang kesal langsung memarahi Truman dan membiarkan dia kalau emang si Truman mau pergi dari kota ini. Nah, si Truman nih sempat terdiam dan termenung. Tapi pas istrinya mau masuk rumah, tiba-tiba dia berubah pikiran dan langsung gas mengajak istrinya pergi. Truman yang merasa istrinya bagian dari skenario ini semua, dia langsung mengolok-olok istrinya sambil berputar-putar di taman. Seketika Meryl ingin muntah karena pusing. Gak diduga-duga, Truman pun berpikir untuk pergi dari kota itu. Tapi tiba-tiba, jalanan mendadak macet yang membuat mereka terjebak. Truman yang kesal, marah dan menyalahkan ini semua perbuatan Meryl. Tapi si Meryl menyangkal dan mengajaknya untuk pulang aja. Akhirnya Truman luluh dan menuruti keinginan Meryl.
Namun sayangnya seketika dia berubah pikiran dan malah mengajak Meryl kebut-kebutan di jalan. Pas di rumah, Meryl membujuk Truman yang lagi ngambek dengan coklat yang dia punya. Bukannya membaik, justru Truman malah kesal dan makin yakin kalau istrinya juga termasuk bagian dari skenario ini. Meryl yang ketakutan pun menodongkan alat dapur ke Truman. Saat itu si Truman memeluknya dan tanpa sengaja, si Meryl meminta tolong ke produser yang membuat si Truman makin curiga cuy. Truman yang penasaran nih, langsung bertanya ke si Meryl. Tapi istrinya itu tetap menyangkalnya. Tiba-tiba datanglah Marlon sesuai instruksi produser untuk menenangkan si Truman. Akhirnya mereka pun nongkrong di ujung jembatan cuy. Truman mengaku dan menyadari kalau semua orang tertuju ke dia. Sesuai instruksi produser, Marlon pun menenangkan Truman yang lagi putus asa. Pas mau pulang nih, tiba-tiba datanglah ayahnya dari gumpalan kabut yang tebal. Di sisi lain, produser sedang mengatur kejadian tersebut supaya terlihat dramatis cuy. Dan penonton yang menonton pun terharu dengan adegan yang terjadi. Nah, gue mau jelasin dikit nih cuy. Jadi, si Truman ini adalah salah satu anak terpilih yang dipilih untuk hidup di dunia buatan sang produser yang bernama Christoph. Selama ini hidup Truman udah diatur cuy di dalam studionya yang begitu besar banget dan ditayangkan setiap hari. Dan jam tayangnya juga di semua penjuru dunia nih. Nah, kenapa si Truman ini dipilih untuk jadi bintangnya? Karena saat itu perusahaan butuh anak yang lahir sebelum acara dan jam tayang mulai cuy. Nah kebetulan si Truman ini prematur dan brojol di saat acara udah selesai dirancang. Jadi dialah bayi yang dipilih untuk jadi bintang di acara itu cuy. Dan alasan Christoph membuat acara ini karena dia udah muak sama kepalsuan perasaan pemeran yang bergantung sama naskah. Maka acara ini dibuat tanpa naskah melainkan improvisasi para aktor. Jadi dibikin kehidupan si Truman seakan-akan real gitu coy. Lanjut. Paginya, Truman cuma berdiam diri menatap cermin doang yang membuat para kru jadi kebingungan. Tapi tiba-tiba dia melakukan hal gabut yang membuat para kru menjadi ketawa. Nah, seketika para kru beristirahat dan lengah dari kerjaannya tanpa menyadari kalau si Truman hilang. Saat itu datanglah Christoph yang meminta mereka untuk cek keberadaan Truman di basement. Christoph panik karena si Truman pergi tanpa sepengawasan kamera. Dia panik dan berusaha mencari Truman yang pergi dari sana. Menyadari Truman kabur, akhirnya Christoph memotong siarannya dan menyuruh para aktor di kota Sea Haven untuk mencari Truman. Usaha mereka terganggu sebab mereka kesulitan mencari Truman dikarenakan gelap gulita cuy. Akhirnya Christoph pun menyuruh tim untuk menerbitkan matahari dan mencari Truman di laut. Sesuai instruksi, kru pun mencari menggunakan kamera mercusuar dan alhasil Truman terlihat lagi berlayar. Christoph nggak tinggal diam, dia menyuruh aktor-aktornya untuk berlayar mengejar Truman. Tapi sayangnya, mereka nggak bisa berlayar karena nggak tahu cara jalanin kapal. Melihat orang sekitar nggak ada yang bisa diandalkan, Christoph pun menyuruh krunya untuk mengubah cuaca menjadi badai. Seketika badai pun datang membuat Truman kesulitan dalam berlayar cuy. Tapi setelah terombang-ambing nih, justru Truman malah mengejek dan menantang Christoph yang membuat beliau mengakses ombak besar untuk menyiksa Truman. Tapi itu nggak bertahan lama karena Christoph masih memikirkan keselamatan acaranya. Di saat cuaca udah membaik nih cuy, tiba-tiba kapal si Truman menabrak tembok yang membuat dia jadi kebingungan. Seketika, dia menyadari dirinya berada di ujung dunia dan hendak cabut dari sana.
Nah, tapi sebelum keluar, Christoph mencoba membujuk Truman supaya dia nggak keluar dari sana. Dengan beralibi, dunia luar itu kejam dan Truman nggak akan bisa ngelakuin hal yang dia mau seperti di dunia buatan Christoph. Tapi karena si Truman udah muak dengan sandiwara ini, akhirnya dia memilih cabut. Dan film pun berakhir. Nah cuy, jadi itulah alur cerita film The Truman Show. Gimana menurut kalian nih? Ada kepikiran kemana gitu? Gak ada ya? Soalnya kalau menurut gua sih, ini kayak konspirasi bumi datar gitu cuy. Gak tahu bener apa enggak, itu asumsi gua aja. BTW, makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga support channel ini dengan share ke teman-teman kalian. Oke, segitu aja dari gua. Jeki izin pamit, see you next video. Bye. Good afternoon, good evening, and good night.